Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih kenapa di negara kita itu sering terjadi banjir? Apa aja dampaknya? Dan bagaimana sih kita mengatasi banjir tersebut? Jadi, banjir sendiri dapat diartikan sebagai suatu peristiwa terbenamnya daratan yang biasanya kering karena volume air yang meningkat. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya itu berpotensi menimbulkan banjir loh. Selain itu, dampak dari banjir sendiri sangat besar. Yang pertama, banjir bisa menyebabkan kehilangan harta benda, timbulnya berbagai penyakit menular, bahkan banjir bisa menyebabkan kematian. Lalu, apa sih yang harus kita lakukan sebelum banjir ini terjadi? Yang pertama adalah melakukan tindakan pencegahan, seperti menghentikan penebangan hutan secara liar dan juga menggalakkan penghijauan, sehingga banyak daerah resapan air yang nantinya bisa mencegah terjadinya banjir. Selanjutnya, kita juga harus menghindari membangun rumah atau bangunan lainnya di daerah bantaran sungai atau rendah atau cekungan. Dan yang terakhir, kita juga harus bijak nih dalam mengelola sampah, seperti memilah sampah sesuai dengan jenisnya, misalnya sisa sayur dan buah dimasukkan ke dalam sampah organik, sampah plastik dimasukkan ke dalam sampah non-organik, dan sampah dari bahan kimia berbahaya dimasukkan ke dalam sampah B3. Lalu selanjutnya kita juga harus mengetahui kerentanan daerah tempat kita tinggal, apakah daerah tersebut termasuk zona rawan banjir atau tidak, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatu seandainya memang zona tempat kita tinggal termasuk zona rawan banjir. Kita juga harus mengerti nih istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Misalnya siaga 4 artinya belum ada peningkatan debit air yang mencolok. Siaga 3 artinya hujan yang terjadi menyebabkan terjadinya genangan air di lokasi-lokasi tertentu, tetapi kondisinya masih belum kritis dan tidak membahayakan. Siaga 2 ditetapkan bila wilayah genangan air mulai meluas. Sedangkan siaga 1 merupakan kondisi kritis dan ditetapkan bila dalam 6 jam genangan air tidak surut. Lalu yang terakhir adalah memahami rute evakuasi dan juga daerah-daerah tinggi yang tidak termasuk zona rawan banjir. Lalu kira-kira apa sih yang harus kita lakukan saat banjir itu terjadi? Yang pertama, jangan panik, karena jika kita panik, kita tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Selanjutnya, matikan arus listrik. Karena air menghantarkan listrik, maka sangat penting untuk kita mematikan arus listrik agar tetap aman dan tidak tersengat oleh aliran listrik. Yang ketiga, kita harus pindah ke tempat yang lebih tinggi. Untuk menyelamatkan diri saat banjir, kita harus pindah ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terbawa arus air. Lalu yang keempat, amankan dokumen dan barang penting di tempat yang tinggi. Saat kita mengevakuasi diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi, sebaiknya kita membawa dokumen juga barang berharga yang sekiranya penting dan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam, pantau perkembangan melalui media sosial, TV, dan radio. Karena berbahaya bagi kita untuk turun langsung ke TKP, maka ada baiknya kita memantau perkembangan melalui media sosial, TV, dan radio jika memungkinkan. Yang ketujuh, catat nomor penting yang sewaktu-waktu dapat Anda hubungi. Hal ini dapat bermanfaat saat kita akan meminta bantuan ataupun memberikan informasi. Dan yang terakhir, berhati-hatilah saat melakukan perpindahan. Hindari arus besar dan binatang berbahaya yang hanya terbawa air. Walaupun saat banjir air terlihat tenang, namun di dalamnya arus biasanya akan sangat deras dan adanya kemungkinan terdapat berbagai hewan buas seperti ular ataupun buaya. Maka dari itu perlunya kita untuk berhati-hati. Selanjutnya kita akan membahas apa saja yang harus dilakukan setelah bencana banjir terjadi. Pertama, bersihkan rumah dan lingkungan. Setelah banjir terjadi, pasti terdapat banyak barang ataupun sampah yang berserakan di halaman maupun lingkungan sekitar kita. Kita harus segera membersihkan rumah dan lingkungan kita dari sisa sampah yang berserakan. Kedua, keringkan peralatan listrik. Teman-teman jangan sampai lupa untuk mengeringkan peralatan listrik, karena jika hal ini tidak dilakukan, akan berpotensi munculnya kejadian lain yang akan mengakibatkan kecelakaan. Ketiga, waspadai kemungkinan binatang berbisa atau binatang penyebab penyakit di sekitar lingkungan. Keempat, cari dan siapkan air bersih. Air bersih dapat dijadikan sebagai sumber seluruh kegiatan manusia, mulai dari mencuci tangan, sumber minum, sumber untuk kebersihan diri, dan masih banyak lagi.
Kelima, waspada kemungkinan terjadinya banjir susulan. Karena walau bagaimanapun kita tidak dapat memastikan kapan banjir tersebut dapat kembali terjadi.